satu sesi lagi di program pendampingan pengembangan kapasitas SDM usaha mikro pada tanggal 10 Juli tahun 2024. Oke, Bapak Ibu coba nih yang masih jauh dari mungkin menggunakan laptop atau menggunakan handphone yang masih agak jauh dari sumber suara, silakan mendekat kembali. Aku mau lihat nih udah pada datang lagi atau belum nih. Udah ada juga. Halo Bapak Ibu, halo semuanya, selamat siang. Kalau di Bandung hari ini cuacanya lagi lumayan panas banget, tapi biasanya nih suka ada ini apa namanya penipuan gitu. Kalau misalnya siangnya panas, biasanya sorenya hujannya gede banget. Jadi Bapak Ibu kalau di daerah Bapak Ibu biasanya kayak gitu nggak nih kalau sekarang-sekarang? Karena sekarang cuacanya lagi sering menipu gitu ya. Kita udah pakai baju yang tipis karena apa namanya karena panas gitu ya, mau pakainya yang simple aja, sorenya hujan deras banget gitu ya, hujan deras banget, malah kehujanan. Pagi dingin, iya paginya dingin banget, wah Malang panas pol katanya, kata Bu Yuvita. Hati-hati Bu Yuvita, panas gitu ya, panas-panas kalau misalnya kena langsung ke kepala biasanya suka langsung pusing gitu ya, karena kita di sini masih punya satu sesi lagi, sesi ketiga. Jadi kalau misalnya pusing karena panas itu nggak bagus, lebih baik pusing karena kita berpikir nih di sesi ketiga kali ini, karena kita akan ada sesi mengenai pengelolaan arus kas, dan narasumber yang akan menjelaskan kepada Bapak Ibu hari ini sudah hadir di sini, yaitu Mbak Atika Irawan SMN MSC. Beliau merupakan komite inkubator dan juga dosen dari Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Nah, karena narasumbernya juga sudah ada di sini, jadi silakan Bapak Ibu selamat memperhatikan sesi ini berlangsung, dan nanti mungkin akan di-share untuk klik link absensi untuk sesi ketiga ya. Jadi jangan lupa untuk mengisi absensi, dan nanti di akhir sesi akan ada satu absensi kembali. Oke, oleh karena itu mari kita efektifkan waktu saja. Mari kita mulai kegiatan di sesi ketiga hari ini. Kepada Mbak Tika, saya persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Faiz sudah open sesi ternyata ini sesi ketiga ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tetap semangat gitu ya. Ini jarang-jarang biasanya kalau keuangan tuh suka diletakin di awal gitu karena mumpung masih pagi gitu. Tapi ini ternyata beda nih dari program pendampingan pengembangan kapasitas SDM. Sekarang kita diminta finance ngomonginnya siang-siang. Apalagi tadi kata Mas Faiz lagi panas nih. Saya sendiri juga lagi di Bandung, jadi lagi wah lagi haredang gitu ya. Kalau di sini bilangnya lagi panas nih gitu. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu tetap berkepala dingin gitu ya. Jadi tetap happy nih. Terutama kalau kita ngomongin uang gitu ya. Di namanya juga bisnis pasti kan pengennya ngomongin cuan-cuan-cuan gitu ya istilahnya. Mudah-mudahan tetap semangat gitu. Kalau dari tadi pagi mungkin udah ngomongin gimana caranya menjualkan produknya gitu ya. Lebih kepada exposure keluar gitu ya dari barang-barangnya. Kalau sekarang ya barang dan jasa ya tentunya kalau saya di sini ada Bapak Ibu yang jualinnya jasa juga. Tapi kalau di keuangan kita nanti akan lebih dalamin gimana mengolah di dalam internal perusahaan atau di internal bisnisnya gitu. Jadi um, feel free mungkin kalau ada yang mau ditanya boleh langsung Mas Farid atau kita tunggu sampai beres materi ya enaknya. Kalau Mbak Tika berkenan boleh nanti ada yang tanya di kolom chat. Kalau misalnya Mbak Tika berkenan boleh langsung dijawab. Tapi kalau misalnya mau di akhir materi juga nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir. Oke, mungkin kalau misalnya finance karena lebih enak pas lagi inget nih gitu ya. Jadi boleh banget kalau nanti di tengah-tengah aku lagi menjelasin ada yang mau ditanyain, boleh feel free tadi mungkin chat atau raise hand bisa ya di sini. Nah, nanti boleh banget ditanyakan. Nah, materinya saya izin untuk share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat jelas ya materinya. Oke. Nah, di siang hari ini kita akan membahas bagaimana pengelolaan arus kas. Seperti yang tadi saya bicarakan di awal bahwa kalau misalnya di sesi satu, sesi dua udah ngomongin lebih ke arah marketing gitu ya. Kalau saya nggak salah di sesi satu tadi udah ada terkait dengan bikin konten gitu ya. Sedangkan kalau di sesi kedua mungkin lebih ke arah marketingnya gitu ya. Nah, sekarang kita bakal lanjutin nih lebih detail gimana kalau ngomongin uang gitu ya. Gimana kalau kita ngomongin perputaran arus kas yang ada dalam perusahaan gitu.
Nah, mungkin perkenalan singkat tadi mungkin udah dikenalkan sedikit sama Mas Faiz juga selaku MC. Sekali lagi saya Atika Irawan, nanti feel free mungkin panggil Atika gitu ya. Basicnya memang dari ITB juga gitu dan sekarang bergabung dalam komite di Greater Hub. Nah, apa aja yang bakal dibahas gitu ya terkait dengan arus kas. Pasti kita harus eh, pahami dulu nih sedikit banyaknya mengenai manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu gitu. Terus kenapa perlu gitu ya ada manajemen keuangan dalam bisnis gitu. Terutama nih eh, Bapak Ibu atau teman-teman semua atau rekan-rekan semua di sini juga kalau ngomongin bisnis rasanya nggak pas gitu ya kalau atau kayaknya ada yang kurang gitu ya kalau nggak menghasilkan sesuatu gitu kan selama ini mungkin ngomonginnya tahu omset, profit, tapi sebenarnya apa sih itu gitu ya. Kemudian kita mau ngomongin bisnis ini kan buat jangka waktu yang cukup panjang gitu ya. Nah, gimana kita bisa melihat perkembangan bisnis kita, gimana kita bisa merencanakan bisnis kita gitu. Pastinya harus tahu terkait dengan keuangannya juga gitu. Makanya kita bahas lebih lanjut di sesi siang ini gitu ya, atau di sesi 3. Makanya mudah-mudahan bersemangat. Kalau ada yang mau ditanyain nanti feel free, silahkan. Oke. Yang awal terkait dengan dasar manajemen keuangan. Kalau boleh tahu, sebelum saya next slide nih, boleh tahu nggak Bapak Ibu di sini atau rekan-rekan di sini udah pada punya laporan keuangan belum di bisnisnya? Boleh mungkin di jawab di kolom komentar, kolom komentar, kolom chat gitu ya. Udah punya laporan keuangan kah? Atau ternyata selama ini masih sekedar mencatat, ya catat manual nggak masalah gitu ya. Yang penting ada nih ternyata catatan-catatannya. Ada, oke, lumayan nih, udah makin bagus ya. Mudah-mudahan setelah adanya sesi ini, gitu. Nggak apa-apa. Yang penting kita mulai dulu, gitu kan. Mau manual ataupun udah pakai aplikasi, gitu. Kita akan coba. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi, gitu. Nah, kalau kita ngomongin keuangan itu, keuangan ini sebenarnya kalau kita lihat dia itu bukan satu hal yang pasti gitu ya. Kalau biasanya kan waktu zaman sekolahan gitu ya ngomongin matematika gitu ya yang berhubungan dengan angka. Kalau keuangan kan ngomongin angka, biasanya kalau di sekolah pasti ngomonginnya matematika. Ya. Nah, kalau matematika kita belajar dari dulu ya satu tambah satu hasilnya pasti dua, benar nggak? Nah, sedangkan dalam bisnis yang namanya bisnis tidak ada satu yang pasti kalau kita ngomongin ke masa depan, ya enggak? Jadi satu tambah satu dalam bisnis atau dalam keuangan belum tentu sama dengan dua nih. Bisa jadi minus, bisa jadi negatif. Maksudnya gimana? Karena gini, kalau kita lihat dalam keuangan ini sendiri, dalam bisnis terutama, misalnya kita eh, memiliki modal, let's say 1 juta rupiah. Nah, 1 juta ini kita belikan bahan, kemudian kita lakukan penjualan. Belum tahu nilainya akan jadi 2 juta atau akan jadi 3 juta. Bisa jadi kan negatif gitu ya, bisa jadi minus, bisa jadi rugi malah. Nah, disitulah adanya seni gitu ya dalam keuangan ini. Jadi keuangan ini sendiri adalah ilmu dan juga seni dalam kita mengatur keuangan kita. Oke, kalau dari tadi ngomongin terkait dengan bisnisnya gitu ya, tadi contohinnya saya contohkan modal untuk usaha gitu. Sedangkan sebenarnya dalam konteks keuangan ini sendiri sebenarnya terbagi dua nih. Ada yang dari personal, ada yang dari sisi bisnis gitu. Kalau personal pastinya secara individu biasanya kita dapat penghasilan gitu ya. Atau kalau dari berbisnis ya kita ada menggaji diri kita misalnya. Kemudian uangnya kita belanjakan gitu ya untuk bahan pokok di rumah gitu kan. Atau untuk hobi dan lain sebagainya. Kita berbelanja dengan uang tersebut. Sebagian mungkin ada yang menyimpan gitu ya, dan juga ada yang menginvestasikan misalnya. Itu adalah konteks personal. Jadi kurang lebih ada 4 komponen yang kita lakukan terkait dengan keuangan untuk personal. Gitu. Nah, di sini tadi saya contohkan ada menghasilkan, membelanjakan, menyimpan, dan menginvestasikan. Boleh nih coba eh, rekan-rekan di sini atau Bapak Ibu di sini eh, bedakan apa sih jelaskan mungkin ya atau jawab di kolom chat apa sih sebenarnya bedanya menyimpan sama menginvestasikan. Ada yang udah pernah tahu atau mungkin punya perspektif sendiri nih. Apa sih sebenarnya menyimpan uang dan menginvestasikan uang? Gimana? Ada yang kebayang bedanya apa sih?
investasi dan nyimpan gitu. Kalau nyimpan biasanya nabung ya gitu. Wah, ini Bu, dari mood rumah semusim. Oh, ini bisnisnya mungkin ya. Kayak menyimpan hanya disimpan, sedangkan kalau diinvestasikan bisa menambah nilai aset. Nah, nih benar banget. Jadi kalau kita nyimpan, kasarnya mungkin kayak zaman dulu punya celengan yang kita masukin uangnya ya, mau itu uang kertas, uang logam, kita masukkan ke dalam situ. Nilainya apakah akan bertambah? Bertambah kalau kita terus masukin uangnya ke dalam celengan. Tapi kalau misalnya kita nggak memasukkan atau menambahkan uangnya ya, uangnya akan segitu-segitu aja, gitu. Nah, kalau menginvestasikan, benar tadi, dia akan berputar dengan sendirinya dan menghasilkan return. Makanya nih kalau di sini Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya rekan-rekan semua di sini berbisnis berarti itu menginvestasikan uangnya dalam bentuk bisnis gitu kan. Mengharapkan apa ya? Harapannya ada return yang dihasilkan, ada uang yang diputarkan dalam bisnisnya gitu. Nah, sedangkan kalau dalam konteks bisnis bagaimana gitu ya? Kalau dalam konteks bisnis sendiri, sebenarnya ada posisi saat kita mengumpulkan uang dari pemodal atau investor. Nah, yang mana waktu kita mulai bisnisnya, pasti akan mulai mencari kira-kira ada modalnya atau enggak. Apakah itu dari pribadi modalnya, atau modalnya dari keluarga mungkin, atau ada cari pinjaman dan lain sebagainya. Kemudian dari modal tersebut pastinya kita putarkan dalam operasional bisnis kita gitu ya. Nah, itulah investasi uang untuk mendapatkan keuntungan. Tuh. Tentunya kalau bisnis pastinya ingin keuntungan gitu kan. Kemudian ada menginvestasikan kembali atau mendistribusikan kembali kepada pemodal atau investor. Nah, disinilah kita harapkan uang yang kita putarkan dalam bisnis ini, sebagiannya bisa kita putar kembali dan sebagiannya lagi bisa kita ambil atau kita kembalikan kepada pemodal gitu. Jadi kalau sering dengar ceritanya dividen gitu ya, nah itu adalah kita mengembalikan uang kepada pemodal gitu. Nah ini ada dari Bu Nenen juga ya, menyimpan uang, pengembalian yang diperoleh dari menyimpan uang, biasanya dalam bentuk bunga atau oh oke. Ini kalau menyimpan uang biasanya bunga itu tidak termasuk dalamnya. Jadi menyimpan tuh kecenderungannya hanya menambahkan nilai. Mungkin lebih kepada tabungan yang ada di bank, tapi memang bunganya sangat rendah sekali gitu ya. Sedangkan kalau investasi pastinya nih benar pengembalian dari investasi dapat bervariasi tergantung pada jenis investasi yang dipilih, investasi saham, obligasi, atau deposito bahkan. Nah, ini kayaknya kalau Bu Nenen udah terekspos dengan banyak instrumen keuangan nih. Nah, udah menarik sekali. Kalau misalnya seperti itu, berarti sudah banyak bayangan apa sih yang harus kita lakukan untuk dapat menginvestasikan uang kita. Karena kan kalau secara individu kita mengharapkan uang kita berputar atau mengharapkan uang kita itu bisa bertambah, itu kan sulit ya kalau kita cuma menyimpan aja. Maka kita perlu melakukan bisnis atau kita perlu melakukan investasi gitu. Nah, ini udah luar biasa sekali. Di sini teman-teman pasti pada punya bisnis ya pasti sudah melakukan investasi keuangan. Nah, yang perlu diingat juga adalah terkait dengan keuangan pribadi dan keuangan usaha itu sendiri. Yang harus kita pastikan dia terpisah. Nah, ini sering sekali eh, saya dapati dan juga mungkin sering juga nih di sini mungkin ada rekan-rekan atau Bapak Ibu di sini yang masih menggabungkan antara keuangan pribadi sama keuangan usahanya. Nah, itu perlu diperhatikan lagi. Kadang yang sering jadi case atau yang jadi kasus yang sering itu adalah saat melihat oh bisnis ini udah dijalankan cukup lama, anggaplah 1 tahun atau bahkan lebih dari 1-2 tahun. Tapi kok kayaknya kehidupan pribadinya begini-begini aja gitu. Saat mau beli aset, kok kayaknya nggak ada uangnya gitu. Sedangkan bisnisnya ini terlihat besar, terlihat ada terus perputarannya gitu. Nah itulah saat kita nggak menyadari sebenarnya ada bahwa keuangan bisnis sama keuangan pribadi kita itu tergabung. Tuh. Sebenarnya jika rekeningnya disatukan, mungkin itu tidak masalah kalau misalnya memang masih dan usahanya pribadi. Tapi perlu kita perhatikan, kita tetap harus mencatat seberapa besar nih keuangan kita secara pribadi dan seberapa besar keuangan bisnis kita, walaupun dia dalam satu rekening yang sama. Jadi harapannya keuangan bisnis dan usaha ini tetap terpisah gitu. Boleh tahu di sini ada eh, kalau boleh mungkin resen aja bisa saya lihat kali ya kalau resen.
Di sini ada yang sudah memisahkan keuangan pribadi sama keuangan usahanya. Ini kalau yang udah memisahkan keuangan pribadi, biasanya seharusnya sudah menggaji dirinya sendiri, gitu ya. Jadi coba dicek. Kalau misalnya udah mulai memisahkan, itu sudah jauh lebih sehat nih usahanya. Wah, alhamdulillah nih beberapa sudah ada yang memisahkan, gitu ya. Jadi benar-benar kelihatan bedanya eh, keuangan dalam usaha sama keuangan yang ada di dalam bisnis itu seperti apa. Karena ini yang sering kali muncul sehingga usahanya terlihat begitu-begitu aja, tidak bisa diekspansi gitu ya. Dan keuangan pribadinya juga tidak ada pertumbuhan gitu. Nah, itu saat keuangan ini tercampur gitu. Rekening kalau misalnya mau kita gabungkan nggak masalah satu, tapi kita harus jelas pencatatannya. Jadi nominal yang ada di rekening itu tidak rancu, kita bisa tahu seberapa yang kita pakai, seberapa yang ada di dalam usaha kita. Nah, iya nih pakai sepeda sendiri pun juga harus dibayar, benar. Jadi kita benar-benar memisahkan uang pribadi, uang usaha. Jadi kita bisa tahu pertumbuhannya akan seperti apa. Gitu. Nah, sekarang karena kita membahasnya dalam bisnis, sudah. Kenapa penting nih kita tahu keuangan dalam bisnis? Mungkin saya yakin di sini bisnisnya pada beda-beda semua gitu ya. Bapak Ibu atau Mas Mbak di sini dan rekan-rekan di sini mungkin punya bisnis yang berbeda-beda gitu ya. Kalau kita ngomongin bisnis, pasti perbandingannya apa kalau bukan suatu hal yang bisa kita ukur, ya enggak? Mau nggak mau biasanya ngomonginnya omsetnya berapa gitu ya, atau eh, profitnya berapa sih sekarang gitu kan? Jadi semuanya selalu berbentuk angka gitu ya, atau berbentuk unit. Nah, karena itu semua terjadi karena kita perlu sesuatu hal yang bisa mengukur gitu. Jadi keuangan ini adalah bahasa dalam bisnis yang sama di bisnis atau di lini bisnis apapun. Gitu. Kita nggak bisa membandingkan, oh ya dia usahanya lebih maju. Nah, kalau cuma dibilang lebih maju, seberapa maju tuh? Atau usahanya udah makin besar loh sekarang, gitu. Seberapa besar gitu kan? Karena kalau kita tidak tahu tolak ukurnya, itu akan sulit buat kita bisa tahu bisnis kita ini memang bertumbuh kah gitu ya. Atau ternyata bisnis kita ini stagnan gitu ya, hanya di situ-situ aja, atau cenderung menurun gitu. Jadi perlu sekali kita melihat eh, perhitungannya. Jadi keuangan ini menjadi bahasa yang sangat penting untuk kita bisa mengukur gitu. Karena kalau kita tidak bisa mengukur sesuatu ya kita nggak bisa melakukan perbaikan gitu kan ke depannya. Kita nggak tahu apa yang bisa kita evaluasi gitu tanpa adanya perhitungan-perhitungan ini gitu kan. Jadi perlu sekali kita tahu keuangan dalam bisnis. Nah, masuk ke dalam legalitas. Saya nggak tahu nih kalau di sini apakah Mas, Mbak, rekan-rekan semua di sini, Bapak Ibu di sini sudah memiliki legalitas nih dalam usahanya. Mudah-mudahan udah ada ya legalitasnya. Jadi sudah melihat yang mana sih yang tepat legalitasnya gitu. Apakah ini sudah sesuai untuk saya atau belum? Sebenarnya legalitas dalam usaha itu bisa terbagi jadi tiga gitu ya. Ada kepemilikan pribadi, ada kerjasama, atau ada juga yang sudah berbadan hukum. Nah, yang berbadan hukum ini yang sudah legalnya gitu ya. Kalau kepemilikan pribadi itu biasanya belum berbadan hukum, gitu ya, dan hanya dikerjakan secara individu pribadi. Jadi mungkin membuka warung di rumah yang belum ada badan hukumnya, jadi sekedar menjual secara pribadi, belum ada, biasanya dikerjakan sendiri gitu ya, jadi belum ada pegawai bahkan kadang gitu, jadi benar-benar masih sendiri, semuanya apa-apa dikerjakan sendiri gitu ya, istilahnya CEO-nya satu gitu ya, chief of everything gitu, benar-benar semuanya dilakukan sendiri. Itu masih kepemilikan pribadi. Atau ada yang udah mulai menjalin partnership gitu ya. Kerjasama di sini juga bisa jadi dia belum berbadan hukum, tapi sudah melakukan kerjasama, dilakukan oleh dua. Dan kemudian ada perusahaan yang sudah berbadan hukum. Perusahaan yang berbadan hukum ini sendiri sebenarnya bisa kita mendaftarkan yang pribadi. Jadi sudah berbentuk badan hukum walaupun dia masih kepemilikannya sendiri. Atau saat dia ada partner, saat kita memiliki partner, baik itu dua atau lebih, kita bisa bentukkan dalam badan hukum. Nah, badan hukum ini sendiri bisa terbagi antara CV atau PT gitu ya. Kita mengenal CV atau PT. Sebenarnya kenapa kita tiba-tiba membicarakan hukum di saat
lagi sesinya keuangan gitu ya. Karena ini semua akan berpengaruh kepada tax gitu ya, akan berpengaruh kepada pajak yang wajib kita bayarkan. Saat dia berbadan CV gitu ya, kewajiban pajaknya berbeda dengan kewajiban pajak untuk yang berbentuk PT. Tuh. Kemudian selain dari kewajiban pajaknya, yang membedakan juga adalah risiko. Nah, karena kalau kita berbisnis pasti selalu berhubungan dengan yang namanya risiko gitu kan. Nah, risikonya akan seperti apa? Kalau tadi bisnis kita bentuknya kepemilikan pribadi atau kerjasama bentuknya, yang which is belum berbadan hukum, itu risikonya kan semua ditanggung sendiri gitu ya. Begitu juga CV sebenarnya kurang lebih mirip gitu, karena dia uh, bebannya atau kewajiban itu ditanggung oleh pemiliknya atau yang tercantum namanya di pemilik CV. Sedangkan kalau dia berbentuk PT, gitu ya, risikonya itu hanya sebatas dari kepemilikan perusahaan saja. Jadi let's say ada hutang yang kemudian tidak bisa dibayarkan karena bangkrut gitu ya. Nah, perusahaan yang bangkrut tersebut ya sudah habis kewajibannya saat asetnya sudah digunakan untuk pembayaran hutang tersebut gitu. Jadi maksudnya jika terjadi default, terjadi kebangkrutan, dilihat nih seberapa besar sih aset yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Kalau misalnya perusahaan punya aset anggaplah 100 juta, sedangkan hutangnya 200 juta. Ya, perusahaan hanya bisa membayarkan 100 juta. Sisanya gimana? Ya dianggap habis atau dianggap hilang begitu saja, tidak ada lagi. Karena dia berbentuk PT. Jadi saat PT menyatakan bangkrut, begitu pula dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Sedangkan kalau berbentuk CV bagaimana? Dengan hutang yang sama, anggaplah hutangnya ada di 200 juta, tapi aset di dalam CV cuma 100 juta, maka sisa 100 jutanya lagi itu dibebankan kepada pemilik. Anggaplah ada si A dan si B gitu ya. Maka mereka berdua yang 50-50 jadinya harus mengemban sisa 100 jutanya. Jadi sampai kewajibannya itu sampai kepada individu secara pribadi di luar dari perusahaannya. Nah, ini bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu, Mas Mbak semua di sini, bentuk badan hukum yang seperti apa yang sesuai dengan bisnisnya. Nggak selalu PT itu menjadi hal yang wajib dicapai gitu ya. Bisa jadi mungkin badan usahanya cukup berbentuk CV dengan risiko dan juga kewajiban-kewajiban yang melekat di dalamnya. Tapi kalau misalnya melihat, oh kita butuh bentuknya PT dengan nominal juga yang lebih besar kepemilikannya. Kalau gitu kita harus bentukkan dalam PT seperti itu. Jadi semuanya karena melekat kepada risiko dan juga kewajiban masing-masing. Jadi tinggal disesuaikan oleh kemampuan dan bentuk usaha dari bisnisnya tersebut. Tuh. Nah, ini baru kita masuk ke dalam bagian keuangannya. Gitu ya. Kalau tadi beberapa ternyata sudah ada melakukan pencatatan gitu ya. Dan mungkin ada beberapa yang udah mulai familiar juga gitu dengan laporan-laporan keuangan gitu. Karena sekarang udah mulai banyak nih aplikasi-aplikasi keuangan yang bisa digunakan. Saya izin buat kita coba share, kita coba bedah nih satu persatu. Ada apa aja sih sebenarnya terkait dengan laporan keuangan. Kita biasanya dalam keuangan itu membagi laporan menjadi 4 jenis gitu ya. Yang pertama ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan neraca, ada laporan arus kas, dan juga ada laporan perubahan modal gitu. Tapi yang paling umum yang biasanya setiap usaha gitu ya, setiap badan usaha harus miliki, setidaknya ada di 3 komponen ini, yaitu laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Ini yang paling penting dan yang paling basic lah bisa dibilang gitu, yang paling dasarnya. Sedangkan laporan perubahan modal ini dibuatkan jika ada pembayaran dividen gitu ya, atau pembagian dividen, atau ada penarikan modal, atau ada tambahan modal. Nah, semua yang berhubungan dengan permodalan dari usaha. Karena ini cenderung jarang terjadi atau ya setidaknya terjadi sekali setahun gitu ya untuk saatnya kita bagi-bagi dividen gitu ya. Biasanya kan bagi-bagi dividen itu per tahun. Maka ini eh, jadi seakan-akan jadi laporan tambahan yang walaupun secara umum ini juga digunakan. Tapi yang paling penting, yang paling mendasar, yang kita harus mulai dari awal itu adalah laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas.
Nah, coba kita dalamin nih satu persatu. Apa aja bedanya? Yang pertama ini ada laporan laba rugi. Mohon maaf kalau sepertinya gambarnya agak sedikit blur gitu ya, tapi saya coba jelaskan juga di sini. Jadi kalau laba rugi, seperti namanya, kita akan membaca seberapa besar kita mendapat keuntungan atau laba, dan seberapa banyak kita menderita gitu ya, menderita kerugian gitu atau rugi di dalam bisnis kita. Yang mana ini berdasarkan dari operasional bisnis. Pastinya dimulai dari pencatatan berapa banyak penjualan yang kita lakukan. Ya, berapa banyak quantity dikalikan dengan price-nya, kita dikalikan dengan harganya, maka kita dapat omset kita berapa. Itu dicantumkan di paling atas. Kemudian kita harus kurangi dengan HPP, harga pokok produksi. Ingat kalau HPP secara keuangan itu hanya ada jika usahanya produk berbentuk barang gitu, berbentuk retail. Kalau teman-teman yang usahanya jasa itu akan masuk langsung ke beban atau biaya operasional, gitu ya, biaya operasional. Jadi saat ada omset dikurangi dengan HPP untuk teman-teman yang retail, dia akan dapat bentuknya laba kotor, gitu ya. Kemudian baru kita kurangi dengan biaya-biaya operasional. Masuk di dalamnya biaya marketing kita, atau misalnya kita sudah punya aset, kemudian ada yang terdepresiasi, kita masukkan juga ke dalamnya, gitu ya. Baru kita bisa dapat laba usaha, gitu. Kalau boleh tahu di sini berarti Bapak Ibu usahanya apa saja nih? Bentuknya retail kah atau bentuknya banyak yang jasa? Kalau dilihat mungkin banyak yang retail mungkin ya, karena banyaknya produk-produk mulai dari itu makanan, crafting gitu ya. Nah, berarti ini rata-rata Bapak Ibu akan memiliki HPP, akan memiliki eh, harga pokok penjualan gitu, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya COGS gitu ya, sering juga disebut COGS. Nah, HPP atau COGS ini harus kita kurangi terlebih dahulu setelah kita mengetahui seberapa besar omset yang kita miliki gitu. Kemudian sisanya kalau kita ada biaya marketing atau misalnya ada biaya transport gitu ya, ada biaya ATK dalam bisnis kita, baru masukkan ke biaya umum lainnya gitu atau biaya administrasi. Kalau tadi contohnya saya nggak salah lihat tadi ada yang jualannya roti misalnya nih gitu ya. Kalau misalnya kita contohkan ke dalam bisnis roti, eh saat kita menjual roti, tiba-tiba kita punya mesin yang oven gitu ya, oven kita yang udah mulai rusak nih, kita mau ganti. Kita jual oven kita yang lama. Nah, kira-kira penjualan, hasil penjualan oven itu akan masuk di omset kita, penjualan bersih atau tidak? Kira-kira gimana nih menurut teman-teman atau Bapak Ibu semua di sini? Kan bisnis utama kita adalah menjual roti gitu ya. Saat oven kita mulai rusak, kemudian kita mau jual ovennya. Nah, hasil penjualan oven ini apakah bisa kita catatkan atau kita masukkan sebagai omset kita atau tidak? Oke, ini beberapa udah jawab tidak. Berarti kira-kira kemana sih kita akan memasukkan penjualan tersebut? Ada yang tahu nggak? Kira-kira akan kita masukkan kemana? Apakah tetap termasuk di dalam laporan laba rugi kita? Bisa kita lihat nggak? Peralatan bisa, mungkin maksudnya ke aset ya, tapi aset tidak tercantum nih di dalam eh, laporan laba rugi gitu ya. Nah, tadi udah benar sekali nih kita nggak masukkan ke dalam penjualan kita atau tidak kita masukkan ke dalam omset kita, tapi kita masukkan ke dalam pendapatan lainnya. Gitu. Jadi posisinya ada di bagian bawah sini. Jadi setelah kita lihat laba usaha kita, baru kita masukkan pendapatan lainnya. Termasuk di dalamnya juga kalau di dalam rekening kan kita suka dapat bunga ya. Nah, pendapatan bunga pun juga kita masukkan di sini. Baru kita bisa ketemu laba sebelum pajak gitu ya. Baru kita kurangi pajak kalau yang sudah wajib pajak, baru terakhir kita bisa dapat penghasilan bersih setelah pajak. Jadi benar-benar kalau kita melihat laporan laba rugi, gitu ya, kita bisa melihat seberapa besar operasional bisnis kita. Gitu ya. Dari yang main bisnisnya, core bisnisnya, gitu ya, bisnis utama kita, dan juga
bukan sampingan ya, tapi mungkin eh, yang mendukung gitu ya, operasional bisnis yang mendukung dari bisnis utama kita. Makanya tadi karena bisnis utamanya roti dan bukan menjual alat-alat memasaknya gitu, maka tadi penjualan oven dimasukkan ke pendapatan lainnya. Gitu juga kalau misalnya bisnisnya kafe gitu, mau ganti furniture-nya, berarti masuk ke pendapatan atau pengeluaran lainnya. Seperti itu. Nah, kalau saya suka contohkan gitu ya, atau eh, ilustrasikan, biasanya laba rugi ini akan bentuknya seperti seakan-akan kita mengcapture video gitu ya. Jadi memvideokan operasional usaha kita dari awal periode sampai akhir periode. Kita bisa tahu akhirnya secara keseluruhan dalam satu periode itu seberapa besar keuntungan dan kerugian kita. Begitu. Itu untuk laporan laba rugi. Jadi benar-benar mencatat berapa yang kita dapatkan dan kita bisa tahu berapa sih keuntungan atau kerugian yang terjadi dalam periode tersebut. Itu. Nah, selanjutnya kita juga ada laporan neraca. Laporan neraca ini seperti namanya kita digambarkan seperti neraca yang mana dia harus seimbang antara sisi kanan dan sisi kiri. Nah, sisi kanan dan sisi kirinya apa saja? Biasanya sisi kanan itu bentuknya aset, gitu ya. Kita catat apa saja aset yang kita miliki. Sedangkan kalau sisi yang kanan, gitu ya, sisi yang kanan itu adalah kewajiban dan ekuitas atau modal, gitu. Jadi pada dasarnya sisi yang kanan ini adalah eh, pembiayaan kita, gitu ya. Kewajiban dan modal ini adalah bentuk pembiayaan kita. Jadi kita dapat modal dari mana? Misalnya kita memodal sendiri, berarti masuk ke ekuitas. Tapi kalau misalnya sebagian kita dari modal sendiri dan sebagian kita melakukan pinjaman, berarti sebagian ada di ekuitas dan sebagian lagi ada di kewajiban. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita, maaf, eh, kemudian kalau misalnya kita sudah punya pembiayaan untuk memulai bisnis, pastinya kita akan membelikan aset, gitu kan. Nah, aset inilah yang kita lakukan pembiayaan dari kewajiban dan ekuitas yang ada. Jadi kalau saya contohkan biasanya dari kewajiban ini dan ekuitas ini kita akan membelikan seberapa besar aset. Nah, kemudian aset ini kan akan kita kelola, kita lakukan jual beli gitu ya, kita lakukan jual beli. Nah, jual beli ini kemudian akan menghasilkan laba ditahan. Nah, laba ditahan. Nah, laba ditahan ini kita akan catatkan lagi ke dalam ekuitas gitu ya. Nah, itu yang terus akan berputar. Dari ekuitas yang kita punya atau modal yang semakin besar, kita akan belikan lagi aset atau kita akan kelola lagi aset. Nah, begitu seterusnya. Itu adalah neraca. Jadi melihat seberapa besar kepemilikan usaha kita ini bertumbuh. Kita melihat dari aset dan juga ekuitasnya. Gitu. Seperti namanya, dia harus balance. Jadi total aset yang ada di sini dengan total liabilitas dan ekuitas itu harus sama nilainya. Gitu. Jadi nilainya harus seimbang. Nah, biasanya ini kalau saya ilustrasikan yang tadi laba rugi itu seperti video, sedangkan kalau neraca ini cuma bentuknya snapshot. Jadi benar-benar hanya seperti foto gitu ya. Hanya foto dari kondisi bisnis kita di akhir periode gitu. Makanya biasa neraca itu dibuat per bulan atau per tahun, kadang juga ada yang bikin per kuartal. Jadi melihat di akhir periode, anggaplah 1 bulan ya. Di akhir bulan Juni nih gitu ya. Di akhir bulan Juni kemarin seperti apa keadaan usahanya? Dilihat nilai asetnya seberapa besar, nilai kewajibannya ada berapa, dilihat nilai ekuitasnya ada berapa. Nah, pada umumnya aset itu dimulai dari yang liquid gitu ya. Kita mulai dari yang liquid, baru kita catatkan ke yang paling tidak liquid atau disebut dengan aset tetap gitu. Paling liquid aset itu pasti bentuknya cash biasanya. Oke. Kemudian juga inventory, karena kan di sini kita semua berbisnis gitu ya. Kalau berbisnis pasti inventorinya akan terus berputar, sehingga inventory termasuk yang liquid. Sedangkan aset yang tetap itu seperti apa bentuknya?
Nah, aset yang tetap itu biasanya bentuknya lebih kepada bangunan, misalnya kalau sudah memiliki bangunan, atau berbentuk kendaraan, kadang kan butuh transportasi bisnisnya, jadi udah memiliki kendaraan. Nah, itu masuk ke dalam aset tetap, seperti itu. Gitu juga dengan kewajiban, kita mulai dari yang paling liquid, berarti yang jangkanya pendek. Jangka pendek, baru kita lanjutkan ke jangka panjang pencatatannya. Jangka pendek itu biasanya dalam waktu berapa lama? Nah, kalau jangka pendek itu biasanya masuk ke jangka waktu 1 sampai 3 tahun. Itu jangka pendek. Sedangkan jika kita memiliki hutang yang jangka waktunya 5 tahun atau bahkan lebih, itu masuk ke dalam hutang jangka panjang. Jadi kita bisa aturkan kira-kira akan seperti apa nih bentuk dari hutang kita. Sedangkan kalau ekuitas itu hanya terbagi dua gitu ya, dari modal yang kita miliki gitu ya, atau kita dari laba yang ditahan. Berarti kan kalau laba yang ditahan kita melihat dari laba tahun-tahun sebelumnya atau periode-periode sebelumnya. Seperti itu. Gitu. Itu untuk eh, laporan neraca. Nah, kalau kita lihat selanjutnya ada apa lagi? Nah, selanjutnya kita bisa lihat ada laporan arus kas. Jadi 3 komponen laporan yang harus dimiliki itu dimulai dari laporan laba rugi, laporan neraca, dan kemudian ada laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas biasanya dibagi dari 3 kegiatan. Ya, ada kegiatan operasional, ada kegiatan investasi, dan juga ada aktivitas pembiayaan. Ini biasanya sudah mencakup semua kegiatan bisnis yang ada. Karena biasanya kegiatan bisnis akan berhubungan dengan 3 komponen ini. Gitu ya. Operasional seperti halnya tadi di laporan laba rugi, kita akan mencatat berapa besar pemasukan kas dan pengeluaran kas dari produksi atau penjualan barang. Gitu. Nah, perlu diingat yang membedakan dari arus kas di sini dan laba rugi adalah di sini kita benar-benar melihat cash-nya, melihat uangnya, benar-benar uang masuk, uang keluar. Saya yakin tadi beberapa yang sudah mulai mencatat secara manual sebenarnya sudah melakukan pencatatan ini, laporan arus kas terkait dengan kegiatan operasionalnya. Gitu. Karena kan benar-benar mencatat, oke, uang yang masuk berapa, uang yang keluar berapa. Gitu. Kalau misalnya ada yang usahanya memberikan cicilan gitu ya, boleh membeli barangnya secara mencicil gitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana pencatatannya? Nah, kalau di laba rugi semuanya udah tercatat seakan-akan kita sudah menerima nilai uangnya. Sedangkan kalau dalam pencatatan laporan arus kas ini benar-benar melihat dari cash yang kita terima, uang kas yang kita terima. Jadi karena uangnya masih dicicil, ya berarti cuma sekian persennya yang kita catatkan dalam penerimaan atau pemasukan kas dari penjualan barang kita. Misalnya seperti itu. Jadi benar-benar nilai uang yang kita terima itu tercatat dalam laporan arus kas. Kemudian bagaimana jika perusahaan kita atau bisnis kita juga melakukan investasi? Misalnya tadi mau deh sebagian uangnya ada yang dimasukin ke deposito misalnya. Itu boleh kita catatkan ke dalam pemasukan kas untuk, pengeluaran kas untuk membelikan deposito tersebut atau memasukkan ke deposito tersebut. Atau misalnya tadi yang eh, menjual apa oven gitu ya, menjual oven. Karena oven kan bentuknya adalah investasi dalam bisnis kita. Jadi saat kita menjual oven yang sudah lama kita gunakan dan membeli yang baru, kita catat dalam kegiatan investasi. Kita beli yang baru nilainya berapa, kita jual yang lama nilainya jadi berapa. Gitu. Nah, kemudian kita bisa dapat selisih arus kas dari kegiatan investasi berapa. Dan yang terakhir, kalau misalnya ada pemasukan atau pengeluaran dari yang terkait dengan pembiayaan, yaitu hutang ataupun ekuitas ataupun modal. Gitu. Biasanya kan suka ada di tengah-tengah, ya kita butuh tambahan modal atau di tengah-tengah kita ada melakukan pinjaman. Nah, kalau misalnya memang ada seperti itu, kita catatkan di eh, pembiayaan, di bagian pembiayaan untuk laporan arus kasnya. Nah, kita totalkan, kita eh, tambahkan gitu ya, atau kita kurangi semua arus kas yang kita terima dari ketiga kegiatan ini, maka kita bisa dapat kas yang kita miliki di akhir itu nilainya berapa. Nah, dari tiga ini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak sama
teman-teman, sama Bapak Ibu, sama rekan-rekan yang ada di sini. Mudah-mudahan cukup clear ya. Nah, sebagai para pebisnis nih, di mana nih kira-kira atau laporan keuangan mana nih yang paling penting menurut rekan-rekan semua di sini? Para pebisnis yang ada di sesi ini nih. Dari tiga laporan ini yang mana sih yang paling penting, yang paling mendasar harus diketahui dan harus dimiliki? Wah, boleh nih. Beberapa ada yang jawab arus kas tak rugi, kemudian ada yang jawab arus kas. Boleh dikasih tahu kenapa arus kas yang jadi penting? Coba kena ada beberapa banyak yang jawabnya arus kas. Kalau boleh tahu kenapa arus kas yang lebih penting? Kenapa bukan neraca atau bukan laporan laba rugi? Oke, menarik karena ada perusahaan investasi pendanaan. Oke, mungkin bukan keluar masuknya aset ya, tapi lebih kepada keluar masuknya kas gitu ya. Oke, karena pencatatan real time, iya benar. Sebenarnya semuanya real time gitu ya. Tapi gitu ya, di dalam arus kas ini kita benar-benar bisa melihat cash yang kita miliki seberapa besar. Yang namanya bisnis kita perlu ekspansi, kita perlu melakukan strategi-strategi terbaru. Nah, nggak akan bisa kita melakukan strategi tertentu kalau kita nggak punya cash-nya, benar nggak? Makanya memiliki atau melihat arus kas ini menjadi hal yang sangat penting, paling mendasar. Saya yakin deh yang tadi di awal udah menjawab, ya udah mulai punya laporan keuangan gitu ya, udah mulai mencatat secara manual, pasti mencatatnya ngelihat dari cash-nya gitu kan. Nah, tapi dalam usaha sendiri gitu ya, saat kita memiliki usaha pasti kita ingin bertumbuh bisnisnya. Nah, disitulah baru kita lanjutkan lagi ke membuat neraca. Gitu. Jadi tadi arus kas ini menjadi sangat penting karena kita benar-benar bisa tahu saldo kas kita ada berapa. Di sini kita bisa tahu kita punya kemampuan untuk membayar hutang atau kita punya kemampuan untuk membesarkan usaha atau tidak. Kalau misalnya kita tidak tahu arus kasnya ada berapa, nah di sini akan jadi kesulitan kita untuk bisa mengetahui strategi apa atau pengeluaran apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Gitu. Jadi sangat penting untuk punya laporan arus kas, tapi di satu sisi laporan laba rugi dan neraca itu juga jadi komponen yang penting juga karena masing-masing menceritakan hal-hal yang berbeda gitu ya. Kalau tadi arus kas melihat kasnya, sedangkan kalau kita melihat laba atau rugi dari usaha itu melihatnya dari neraca, dari laporan laba rugi, sedangkan neraca melihat nilai besarnya bisnis kita. Iya, jadi tiga komponen ini akan membantu kita bisa menjadikan gimana ya? Tiga komponen ini bisa menjadi indikator kita untuk menentukan apakah bisnis kita ini sehat, apakah bisnis kita ini memerlukan perbaikan-perbaikan lagi ke depannya, atau ada sesuatu yang perlu kita perhatikan secara khusus. Dengan ada pencatatan ini kita bisa tahu, oke, kita harus waspada nih, ternyata nilai hutang kita terlalu besar. Oh, berarti kita harus meningkatkan penjualan. Atau ternyata kita bisa menganalisa dari laporan laba rugi. Ternyata beban usaha kita terlalu besar. Mungkin harga yang kita masukkan tidak sesuai, misalnya seperti itu. Jadi bisa kita sesuaikan kembali. Kalau tidak ada pencatatan, nah kita tidak bisa melakukan evaluasi yang demikian. Tuh. Nah, gimana sih hubungan antara unsur dari laporan keuangan? Tadi kita punya tiga laporan keuangan utama gitu ya. Sekarang bagaimana hubungan antara satu dan yang lain? Nah, kalau kita lihat sebenarnya dalam kita memulai bisnis pasti ada investor atau ada yang memberikan pemodalan, baik itu diri kita sendiri ataupun keluarga, rekan-rekan yang lainnya gitu ya. Ada yang berinvestasi pastinya. Nah, investasi ini kemudian akan masuk dalam neraca kita. Ya. Entah dia bentuknya akan berbentuk hutang
atau dia berbentuk ekuitas tadi, modal. Nah, dari pembiayaan kita miliki tadi yang ada di neraca, kemudian kita akan belikan ke aset. Nah, di sini tadi aset yang paling liquid itu disebut dengan current asset atau aset lancar, sedangkan aset yang tetap itu disebut dengan fixed. Jadi ini sebenarnya yang paling liquidnya gitu ya, paling liquid, sedangkan yang ini adalah aset tetap, fixed asset. Gitu. Nah, di sini kita udah miliki semuanya aset yang kemudian aset ini tentunya kita lakukan operasional gitu ya. Ini biasanya di saat inilah kita butuh ada akuntan gitu atau orang keuangan dalam bisnis kita. Tapi sekarang sudah banyak sekali bisa digantikan dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Intinya kita mencatatkan gitu ya, aktivitas bisnisnya. Jadi di sini adalah aktivitas bisnis. Nah, setelah kita melakukan aktivitas bisnis, baru kita catatkan laporan laba ruginya. Pasti tadi dimulai dari revenue atau dimulai dari omset gitu ya. Omsetnya akan seberapa besar? HPP-nya akan berapa besar? Eh, Biaya-biaya operasionalnya berapa besar? Itu disebut dengan top line gitu ya. Atau batas atas dari laporan laba rugi. Yang mana akhirnya kita bisa tahu berapa penghasilan kita sebelum bunga dan pajak. Gitu. Jadi ini adalah laba kotor. Ini laba kotor. Maaf nih bahasanya kadang agak ada istilah-istilah lainnya, tapi kurang lebih sama gitu ya. EBIT adalah earning before interest and taxes atau penghasilan sebelum bunga dan pajak. Kalau di kita bisa disebut juga dengan laba kotor. Kemudian kalau kita bisnisnya memiliki hutang gitu ya, berarti kan kita ada biaya berhutang tersebut, yaitu ada bunga, ada interest yang harus kita bayarkan. Nah, bunga ini disebut dengan financial cost atau biaya keuangan. Karena dalam menjalankan bisnisnya kita memiliki biaya terkait dengan keuangan. Setelah itu kita dapat penghasilan setelah bunga, baru kita bayarkan pajak. Di sini adalah tax. Tax itu pajaknya. Untuk yang sudah wajib pajak ya pasti ingatkan kita harus membayar pajak. Jika dia PT, berarti di waktu Maret atau April gitu juga dengan individu. Baru terakhir kita bisa tahu berapa banyak kita memiliki profit bersih gitu atau laba bersihnya. Gitu. Nah, kalau kita sudah punya laporan laba rugi, ini yang penting tadi kita masukkan ke laporan arus kas. Ingat, karena kalau tadi ada yang bentuknya cicilan, baik itu pengeluaran ataupun pemasukan kita di arus kas, mungkin baru akan terlihat. Sebenarnya dalam periode ini, eh, kas yang kita terima seberapa besar, atau pengeluaran kas kita akan seberapa besar. Nah, terakhir kita bisa dapatkan jika cash flow ini ditambahkan semua dari kegiatan operasional, dari kegiatan investasi, dari kegiatan pendanaan, semuanya kita tambahkan, baru kita bisa dapat arus kas atau saldo kas akhir gitu ya, saldo kas akhir dari usaha kita. Kalau usaha kita sudah berbadan hukum, biasanya terutama sudah PT akan melakukan RUPS gitu. Ada yang disebut dengan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Di sini kita baru akan mempertimbangkan apakah eh, kas yang kita dapatkan di akhir ini atau earning before laba bersih yang kita dapatkan di bisnis kita ini akan kita bagikan kepada investor, gitu ya, akan kita bagikan dalam bentuk dividen atau kita masukkan kembali dalam bisnis yang jadinya laba ditahan. Gitu ya. Nah, kita pertimbangkan. Kalau misalnya dia akan membagikan lagi kepada dividen, ya kembalikan lagi kepada investor. Tapi kalau kita masukkan lagi kepada laba ditahan, dia akan tercatat kembali dalam neraca kita dan terus akan bergulir. Jadi ini siklusnya gitu, siklusnya akan seperti ini. Yang ada di equity kita kemudian akan masuk ke aset kita lagi, kita olah asetnya, lakukan transaksi bisnisnya, kita akan dapatkan laporan laba rugi dan seterusnya sampai laporan arus kas, ulang lagi dan seterusnya. Jadi ini adalah hubungan dari masing-masing tiga komponen utama dari laporan keuangan yang ada. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari eh, Kak Felianes dari Roti Baron. Izin bertanya, apakah kakak ada rekomendasi aplikasi untuk pendapat keuangan untuk usaha UMKM?
Nah, sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi keuangan yang ada di pasar saat ini. Kalau boleh saran, ada yang dari BI, mungkin ada beberapa di sini teman-teman UMKM yang udah pernah atau di bawah binaan Bank Indonesia juga. Nah, itu mereka punya Apik, si Apik namanya. Si Apik itu dibuat dari BI. Walaupun ada beberapa yang menyatakan mungkin agak sedikit kompleks gitu ya, karena bahasanya kadang eh, terlalu bahasa keuangan si Apik ini, mungkin akan lebih mudah atau mencari yang lainnya gitu ya. Ada yang dari swasta lah ya, jadi bukan dari pemerintahan yang membuat. Kadang ada disebut juga aplikasi keuangan namanya Journal.id, mungkin ada yang familiar juga. Nah, itu bisa dicek. Memang itu berbayar gitu ya. Selain itu ada buku warung juga. Eh, Selebihnya apalagi banyak yang memang sudah harus berbayar gitu. Contohnya ada Zahir, Accurate gitu ya. Itu juga berbayar. Tapi kalau yang si Apik, setahu saya itu gratis ya, semua bisa pakai. Cuma memang perlu pendalaman lebih terkait dengan bahasa-bahasa keuangan ya, karena mau tidak mau biasanya akan diminta untuk mulai gimana cara journaling, atau setidaknya kita harus familiar dengan akun-akun bisnis yang ada di dalam laporan keuangannya. Tuh. Mudah-mudahan eh, cukup menjawab ya tadi buat Mas Felianes atau Bu Felianes. Nah, oke. Jadi tadi, terutama untuk aplikasi keuangan, gitu ya, bukan berarti satu aplikasi tersebut itu bisa dibilang recommended banget atau harus banget itu yang dipakai, enggak. Tapi bisa juga sebenarnya kita cari mana yang paling nyaman kita gunakan. Karena pada dasarnya, terutama saat di awal gitu ya, kalau kita terlalu mengikuti yang kompleks atau yang, wah kita harus kejar yang paling bagusnya, mungkin kita jadinya belum mengerti dan akhirnya saat kita belum mengerti kita jadi malas melakukan gitu kan. Padahal nggak masalah kita mulai dari yang paling gampang. Kayak tadi kalau sudah ada yang memulai secara manual, it's okay gitu ya, itu udah bagus sekali. Tapi mulai perlahan kita cobakan cari aplikasi. Kalau misalnya tadi aplikasi yang gratis mungkin masih sulit buat kita pahami, ya mau nggak mau kita habiskan waktu untuk sedikit lebih mempelajari, atau kita cari aplikasi yang tadi mungkin dia berbayar tapi itu bisa membantu bisnis kita. Yang saya tahu seperti journal.id ini dia bisa membantu bahkan pencatatannya gitu. Jadi nanti tinggal kita kirimkan bukti-bukti transfer atau invoice kita, mereka akan susunkan itu jadi laporan keuangan sehingga kita bisa dengan lebih mudah tinggal membaca laporan keuangannya saja gitu. Jadi lebih kepada penyajiannya itu sudah disediakan. Tuh. Nah, tinggal dilihat apakah itu sudah cocok dengan bisnis kita atau mungkin bisnisnya masih bisa pakai yang basic, atau ternyata si Apik udah cukup gitu ya, berarti bisa memakai yang itu. Oke. Nah, ini problem yang sering dijumpai terutama dengan teman-teman UMKM. Gitu udah ada laporan laba rugi, udah ada laporan arus kas, tapi kadang pas ngelihat di akhir kok saldonya nggak ada. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terpisah melihatnya antara laporan laba rugi sama laporan arus kas yang tidak kita pertimbangkan secara keseluruhan gitu ya. Nah, ini yang kadang suka jadi ada missing link gitu ya istilahnya. Jadi ada sesuatu yang hilang. Karena sebenarnya laba yang kita lihat di dalam laporan laba rugi belum tentu itu adalah saldo kas yang ada di dalam dompet kita atau yang ada di dalam rekening usaha kita gitu ya. Nah, itu makanya perlu kita perhatikan. Bedanya apa tadi? Coba kalau kita perhatikan lagi, laba rugi kan tadi belum tentu semuanya kita catatkan. Misalnya yang tadi ada cicilan-cicilan gitu ya. Biasanya, misalnya anggaplah kalau penjualan kita memperbolehkan customer kita untuk menyicil gitu ya. Kalau di laba rugi kan sebenarnya kita udah langsung catat di bulan awal atau di bulan saat ini juga penjualannya seberapa besar. Padahal sebenarnya penghasilan itu baru akan kita terima di bulan-bulan berikutnya gitu, di saat mereka mencicil. Jadi kita tidak sadar bahwa uang kita itu sebenarnya masih ada di luar dari usaha kita. Atau kalau kita bicarakan biaya gitu. Biaya juga mungkin terjadi seperti itu. Misalnya kita cicil nih biayanya gitu. Kok seakan-akan uang kita kegerus terus gitu ya.
Padahal ya itu kita masih ada yang mencicil usahanya. Jadi makanya kita perlu melihat tadi laporan arus kas penting, tapi juga laporan laba rugi juga harus kita lihat. Karena tadi kedua-duanya itu menceritakan hal yang berbeda dan perlu kita perhatikan. Arus kas menjadi hal yang penting karena cash tadi itu nggak akan cukup kalau misalnya kita melihat dari profitnya aja, karena profit belum tentu bentuknya cash. Gitu ya. Nah, ya, kita izin ya sambil ada pertanyaan dari Bu Rosita atau Mbak Rosita. Selain penjualan dan pembelian untuk start awal, sebaiknya apalagi yang dicatat, Kak? Dan bagaimana cara memisahkan keuangan bisnis yang efisien? Nah, sebenarnya penjualan dan pembelian untuk start awal itu yang perlu dicatat adalah modal yang masuk. Gitu ya. Intinya sebenarnya modal yang masuk ke dalam bisnis ini nilainya seberapa besar. Kalau misalnya ada membeli alat ya alatnya dicatat. Kalau ada membeli inventory atau udah mulai membeli bahan-bahan baku itu juga semuanya dicatat. Yang penting untuk memisahkan keuangan bisnis yang efisien itu adalah saat kita melakukan pencatatan itu dengan baik gitu, dengan konsisten. Kalau misalnya kita tidak melakukan pencatatan yang baik, kita akan sulit untuk mengetahui keuangan bisnis kita akan seberapa besar. Jadi pastikan ada pencatatannya. Tuh, ada sih, Mbak. Kalau misalnya tidak tercatat dengan baik, kita akan jadi susah memisahkan keuangan bisnis kita seberapa besar. Gitu. Nah, sedangkan dari Kak Nani, nih Anda atau Bu Nanika, jika kita punya usaha dan punya komanditer, apakah sebaiknya pembagian hasil dibagikan per tahun atau per 6 bulan kan? Karena kita UMKM kadang cemas dengan perubahan harga bahan produksi yang naik turun hampir per minggu. Nah, ini menarik nih saat kita memiliki komanditer atau kita punya partner yang bukan kita sendiri saja di dalam bisnisnya, gitu. Perlu kita perhatikan. Coba diajak ngobrol. Sebenarnya tidak ada satu hal yang pasti. Secara umum sih, memang kalau bagi hasil atau bagi dividen itu per tahun gitu ya. Tapi nggak jarang ada juga yang melakukan per kuartal atau bahkan per bulan, tergantung dari bisnisnya masing-masing. Tapi keuangan yang sehat itu biasanya mereka merencanakan kapan akan melakukan pembagiannya. Nah, kalau boleh saran mungkin cukup per tahun atau per setengah tahun masih oke gitu. Tapi yang perlu diperhatikan besarannya, mau seberapa besar membagikannya. Gitu. Mungkin nanti akan kita bahas di bagian merencanakan cash ya. Jadi ada perencanaan arus kas ke depan. Gitu. Oke. Mudah-mudahan tadi cukup menjawab ya. Nah, kalau bagaimana dengan toko retail yang menerima produk UMKM dengan sistem bayar konsinyasi, masuknya kemana? Nah, untuk teman-teman kalau misalnya dari perspektif UMKM-nya nih ya, kita memasukkan barang kita ke toko yang menerima konsinyasi. Berarti kan kita sudah seakan-akan ada inventory, maaf, bukan bentuknya inventory, tapi ada bentuknya penerimaan yang akan diterima beberapa waktu lagi gitu ya. Biasanya kan bisa dalam waktu 1 bulan atau bahkan 2 bulan gitu. Nah, 1 bulan kemudian baru kita catatkan kasnya. Tapi di laporan laba rugi kita sudah menerima seakan-akan penjualan tersebut gitu. Jadi disitulah pentingnya kita mencatat kalau udah ada masuk konsinyasi, masuk ke cicil, ini pasti akan sangat mempengaruhi gitu. Kalau untuk software yang berhubungan dengan UMKM tapi bisa langsung buat SPT, nah ini saya belum ketemu nih yang udah lengkap sampai ke ke SPT dan PPH ya gitu. Tapi eh, ini ada nih katanya simple accounting, boleh banget dicoba gitu ya. Kalau kemarin yang saya tahu Zahir, tapi dia belum sampai ke pembuatan SPT gitu. Jadi boleh banget kalau misalnya ada yang tadi bisa dicoba simple accounting ya tadi. Menarik nih, kayaknya boleh banget nih coba diulik gitu biar kita sama-sama jadi eh, taat pajak juga gitu, tapi laporan keuangan dari bisnis kita juga sudah rapi. Nah, izin buat saya lanjutkan lagi. Nah, tadi udah kita bahas ada beberapa jenis laporan keuangan gitu ya. Kemudian bagaimana laporan-laporan ini sangat berpengaruh kepada bisnis kita gitu. Nah, poin yang terakhir atau di sesi siang ini kita akan bahas terkait dengan perencanaan keuangan bisnis.
Karena yang namanya bisnis pasti kita ingin dia terus berkembang. Tadi kalau kita mau merencanakan, ada pertanyaan tadi yang terkait dengan pembagian dividen gitu ya. Nah, perlu kita rencanakan juga kapan. Nah, sekarang gimana caranya gitu. Sebenarnya kita bisa mulai dari melakukan asumsi gitu ya berdasarkan perkiraan menggunakan perkiraan eksternal atau internal. Kalau eksternal biasanya kita akan mulai dari berapa besar penjualan ini akan diminati. Jadi kita lihat dari demand-nya, dari minat yang ada di pasar gitu. Kemudian baru kita lihat juga perkiraan internal, kemampuan usaha kita untuk bisa memproduksi. Jadi dari sini kita bisa benar-benar melihat seberapa besar sih kemungkinan penjualan kita tercapai di setiap bulannya. Nah, seperti itu. Itu akan membantu kita untuk tahu sebenarnya berapa besar pendapatan dari bisnis kita. Misalnya kita mau merencanakan pendapatan bisnis di bulan Oktober, nih contohnya ya. Kita mau menganggarkan untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Kita akan menyusun proyeksinya. Kita sudah memproyeksikan kira-kira pendapatannya ada di 100 unit gitu ya. Jadi ini bentuknya unit, eh, atau maaf ini anggaplah di sini ada 100 juta rupiah gitu. Jadi langsung nominalnya gitu ya 100 juta. Nah, tapi nggak semuanya langsung kita terima. Anggaplah tadi ada konsinyasi gitu ya. Konsinyasi 50% dibayar bulan depan, 30%-nya lagi baru dilunasi gitu saat barang-barangnya memang sudah habis di toko. Nah, seperti itu. Jadi bulan Agustus itu ya, saat kita melihat, oke kita ada pendapatan 100 juta. Tapi yang kita terima secara cash di bulan Agustus atau secara tunai di bulan Agustus itu hanya 20% ya. Berarti kan hanya 20 juta gitu ya. Sisanya ada di mana gitu. 50 jutanya ada di bulan September, 30 jutanya baru ada di bulan Oktober. Nah, jadi yang tadinya kalau kita lihat dari laba rugi sebenarnya 100 juta. Tapi kalau kita melakukan penyusunan proyeksi penganggaran gitu ya, kita melakukan penganggaran untuk bulan-bulan berikutnya, ternyata di bulan Agustus itu sebenarnya hanya 20. Sedangkan di bulan Oktober nanti kita ada tambahan nih, si 30 juta. Ya, seperti itu. Gitu juga untuk bulan September. Kita lihat, oke, pendapatan kita asumsinya akan berapa. Yang kita akan terima tunai di bulan September berapa. 1 bulan kemudian berapa. 2 bulan kemudian ada berapa. Dan seterusnya. Kalau tadi kita udah memperkirakan, oh kita ada mau ngejual barang nih tadi ya, misalnya ngejual oven nih yang awal gitu ya, tadi nilai 30 juta, kita catatkan kira-kira akan terjual di bulan apa. Jadi untuk bulan Oktober, November, Desember kita jadi tahu seberapa besar pendapatan dari bisnis kita. Gitu. Ini untuk kita bisa mengetahui seberapa besar pendapatan kita. Sedangkan kalau kita lanjutkan, ini pengeluaran. Oke, kalau tadi kita ngomongin pendapatan, sekarang kita masuk ke pengeluaran. Pengeluarannya berapa? Nah, kita sudah tahu HPP kita tuh hanya ada di 70%. Ini cukup besar ya HPP-nya. Ada di 30% dari usaha kita. 10% harus dikeluarkan saat ini juga, gitu. Sisanya bisa kita cicil di bulan-bulan berikutnya, saya seperti itu. Kita masukkan, kita catatkan juga. Kalau misalnya kita ada pembayaran sewa, misalnya sewa tempat gitu ya, yang harus dikeluarkan di bulan-bulan tertentu, masukkan. Ini sebagai contoh dia memasukkan setiap bulannya ada 5 juta, 5 juta, 5 juta, misalnya gitu. Tapi kan pada umumnya sewa kadang kita langsung di awal gitu ya. Di awal untuk 1 tahun pertama berapa juta. Untuk tahun kedua itu setelah 6 bulan jalan udah harus dibayarkan. Berarti kita harus catatkan setelah 6 bulan di tahun pertama kita udah harus bayar untuk sewa tahun berikutnya kayak gitu. Kemudian kalau misalnya memang ada gaji, nah gaji juga dicatatkan bulan-bulan berapa saja. Biasanya kan kalau udah mendekati hari raya gitu ya, itu udah harus bayar-bayar THR. Catatkan, berarti kita harus menyiapkan berapa besar nilai untuk pembayaran gaji dan THR karyawan. Tuh. Kemudian yang sudah wajib pajak, pastikan berapa besar sih pajak yang perlu dibayarkan kira-kira. Karena kan pembayaran pajak tahun ini itu adalah hasil dari penjualan tahun yang lalu gitu kan. Jadi kita bisa memperkirakan seberapa besar nilainya. Nah, kemudian kalau ada
pembelian aset, ada kewajiban yang harus kita penuhi, semuanya perlu kita catatkan. Termasuk di dalamnya adalah tadi nih, kita mau bagi-bagi dividen misalnya. Dibagi-baginya ini mau seberapa besar nilainya dan kapan akan dibagikan. Jadi pada dasarnya kita bisa benar-benar melihat nih dari bulan Oktober, November, Desember sebagai contoh di sini pengeluaran kita apa saja dan seberapa besar. Gitu. Jadi masing-masing sudah tahu pengeluarannya. Tuh. Kalau kita udah tahu pendapatan, kita udah tahu pengeluarannya, baru kita gabungkan secara keseluruhan, baik itu pendapatan dan pengeluaran. Nah, jadi kita bisa tahu arus kas bersihnya ini berapa. Kalau masih ada sisa kas dari bulan sebelumnya, kita bisa masukkan. Nah, nah, biar kita kemudian bisa lihat berapa sih sebenarnya saldo kas kita di akhir periode tersebut. Kadang ada beberapa usaha yang ingin menyiapkan istilahnya kayak dana darurat gitu ya. Tadi takut kalau misalnya perubahan harganya sangat signifikan, jadi kita perlu ada backup gitu, ada dana darurat yang bisa mengcover biaya produksi. Nggak masalah, kita bisa cantumkan, kita bisa masukkan dalam perhitungan kita harus menyisihkan gitu ya, ada saldo minimum dalam kas kita. Gitu. Nilainya pun akan tergantung dengan kebutuhan usaha masing-masing. Ada yang mungkin ya 25 cukup, atau ada yang karena nilainya sangat fluktuatif dan bisnisnya udah sangat besar, maka perlu ada saldo minimum sampai dengan anggaplah 100 juta atau bahkan lebih. Nggak apa-apa, kita masukkan juga. Nah, disinilah baru ada, mohon maaf, baru ada nilai yang kita bisa lihat di akhir nih. Sebenarnya dalam jangka pendek gitu ya, kita ada kebutuhan pinjaman kah atau justru kita ada kelebihan cash gitu ya. Karena kalau kita ada kelebihan cash, anggaplah di bulan Oktober sebagai contoh di sini kita lebih nih cashnya 22 juta gitu. Nah, berarti uang 22 juta ini mungkin bisa kita investasikan atau bisa kita persiapkan untuk bulan berikutnya yang ternyata kita tuh butuh pinjaman gitu. Kita kekurangan uang sampai 76 juta di bulan November dan 41 juta di bulan Desember. Misalnya seperti itu. Jadi kita bisa dengan pasti, oke, kita ternyata butuh pinjaman atau kita butuh pembiayaan dengan nilai kurang lebih sekian gitu. Ini untuk mempermudah kita untuk mengetahui pinjaman yang kita butuhkan. Karena kan jangan sampai kita meminjam dengan nominal yang terlalu besar. Akhirnya apa? Kalau nominal yang terlalu besar, biaya bunganya pun juga jadi besar gitu kan. Sedangkan jangan juga terlalu kecil karena kan akhirnya udahlah kita minjam, tetap bayar bunga, ada biayanya, tapi ternyata nggak juga mencukupi kebutuhan usaha kita gitu. Jadi biar nilainya itu pas, kita perlu bikin penganggaran yang sebaik mungkin. Gitu ya. Nah, walaupun semuanya ini penuh dengan ketidakpastian, itu saya yakin uh, kadang jadi bingung gitu ya, gimana menetapkan penjualan. Nah, mumpung bisnisnya sudah berjalan, bisa dilihat dari periode-periode sebelumnya. Biasanya seperti apa? Oh, ternyata biasanya kalau menjelang akhir tahun, yang bisnis seperti ini agak menurun nih gitu. Oke, kalau gitu kita turunin pendapatannya. Kalau pendapatannya turun, berarti pengeluarannya ada yang bisa kita adjust atau tidak. Gitu kan, ada yang bisa kita sesuaikan lagi atau tidak. Kalau tidak, ternyata bebannya cukup besar, kita butuh pinjaman, kita jadi tahu seberapa besar pinjaman yang perlu kita cari gitu atau perlu kita uh, apply gitu. Sedangkan kalau ternyata oh jadi ada selisihnya, jadi masih ada cash berlebih, ya mungkin bisa kita simpankan untuk periode berikutnya. Baik itu kita investasikan atau ya kita simpankan saja dalam rekening kita gitu. Kurang lebih. Oke, saya coba ingin ke pertanyaan lagi ya. Kak, kalau ada nota piutang yang baru dibayarkan pembeli bulan depan, bagaimana penulisan dalam menyusun rencana? Oh, neraca, sorry. Ini berarti untuk pertanyaannya kembali lagi ya ke eh, laporan keuangan tadi. Nah, kalau dalam neraca, nota piutang itu dimasukkan ke dalam aset. Oke. Aset kita tuliskan ada piutang. Piutangnya seberapa besar. Tuh. Nanti itu akan dibalance kepada akan seimbang dengan ekuitas yang kita miliki. Jadi piutang itu catatannya ada di aset. Tuh. Kemudian nih ada dua pertanyaan dari Kayu Vita dengan bidang usaha batik tulis dan eco print Kria Fashion Home Decor.
Pertama, ada pertanyaan terkait dengan pemesanan kain eco-print. Ada 50 piece dan ada DP. Oke. Uang DP tersebut dimasukkan per tanggal tanda jadi atau pencatatan sesudah lunas dan barang terkirim. Nah, ini sebenarnya yang penting konsisten, gitu ya. Jadi kalau misalnya dari awal Kak Vita sudah mencatat ini per eh, pelunasan, gitu ya, per waktunya pelunasan, silakan dimasukkan per pelunasan dan sudah terkirim. Itu akan lebih baik karena akhirnya akan berpengaruh kepada inventorinya, gitu ya, kepada pencatatan barangnya. Tuh. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua. Terkadang saya jadi narsum pelatihan atas nama usaha saja. Pertanyaan saya, untuk pemilihan narsum itu harus saya masukkan ke data keuangan usaha atau dompet pribadi. Nah, ini mungkin akan lebih pas kalau masuk ke dompet pribadi ya, menurut saya, Mbak. Karena gini, kalau kita bisnis utamanya kan ini adalah batik dekor gitu ya. Eh, Baik itu home decor dan fashion. Bukan bentuknya sebagai pembelajaran gitu ya atau pelatihan gitu. Sehingga narsum ini mungkin kan bentuknya lebih kepada personal, lebih kepada pribadi, gitu. Jadi sebaiknya masuk ke dalam pribadi saja. Tapi kalau memang mau dicatatkan ini sebagai penghasilan lainnya dari bisnis, gitu ya, jadi dimasukkan ke dalam dompet kegiatan usaha, boleh dicantumkan dari pendapatan lainnya pada bagian eh, laba rugi gitu ya. Jadi nanti tetap tercatat di bagian laba rugi pada bagian bawah itu ada pendapatan lainnya. Tuh. Saya mudah-mudahan cukup menjawab ya, Mbak Yuvita dan tadi pertanyaan yang pertama. Tuh. Nah, ini kalau kita kembali lagi kepada penganggaran kas, gitu. Penganggaran kas ini kan kalau kita lihat sebenarnya kita berimajinasi gitu ya. Dari awal juga kita merencanakan kira-kira pendapatan akan seberapa besar, pengeluaran akan seberapa besar. Memang ini semua berdasarkan judgement kita, berdasarkan asumsi kita. Makanya biasanya penganggaran ini dilakukan dalam jangka yang lebih pendek gitu. Biasanya dalam jangka waktu 1 tahun maksimum. Gitu. Karena apa? Karena tujuannya kita sebenarnya untuk mengevaluasi, kita lihat kira-kira keuangan kita cukup atau tidak di bulan-bulan tertentu. Kalau misalnya tidak cukup, berarti kita ada eh, perlu tambahan pinjaman atau tambahan injek modal. Atau kalau misalnya sudah berlebih, berarti kita bisa tahu ada simpanan seberapa besar yang bisa kita sisihkan dari bisnis kita. Dan tentunya karena kita bicarakan masa depan gitu ya, penuh dengan uncertainty, penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Maka untuk menyiasati ketidakpastian yang mungkin terjadi, biasanya kita akan tuangkan jadi beberapa senario nih. Nah, beberapa senario ini biasanya kita buatkan jadi pesimis, most likely optimis gitu. Atau terserah lagi sebenarnya tidak ada patokan pastinya gitu ya senario ini berapa, tapi minimum 3. Jadi kalau kita keadaan pesimis, kira-kira apa yang akan terjadi dalam bisnis kita? Atau jika bisnis ini dijalankan as it is atau kecenderungan yang biasanya terjadi akan seperti apa? Atau jika kita optimis, wah kita keluarin suatu produk yang baru nih, kayaknya market akan suka, pasar akan suka sekali nih dengan produk kita. Berarti kita mungkin bisa mengasumsikan penjualan kita akan lebih besar, dan seperti itu. Atau dengan penjualan yang besar, kita ternyata butuh biaya marketing yang lebih besar juga. Berarti kita harus adjust berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita. Gitu. Jadi ini untuk membantu mengatasi risiko ketidakpastian kita. Dan dari sini pastinya kembali lagi yang tadi saya bicarakan, pembiayaan pun jadi tahu seberapa besar yang diperlukan, risiko yang kita emban pun juga jadi jelas seberapa besar. Gitu. Kurang lebih sekian sih materi kita. Jadi kalau saya boleh simpulkan gitu ya, yang poin-poin yang jadi highlight utama dalam sesi kita di siang hari ini, gitu, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pertama, pastikan keuangan pribadi sama bisnis itu terpisah ya. Jadi dimulai dari situ, mau itu yang udah mencatat atau yang belum mencatat keuangan bisnisnya, tapi pastikan keuangan pribadi dan bisnis itu harus terpisah. Gitu ya. Kemudian pastikan membuat dan menyusun laporan keuangan. Karena tadi kita kalau nggak ada laporan keuangan, kita jadi tidak bisa melakukan evaluasi. Kita nggak bisa tahu bisnis kita itu sudah berkembang, sudah bertumbuh atau belum. Atau ternyata bisnis kita selama ini stagnan gitu ya, hanya di situ-situ aja. Karena apa? Ya pengeluaran kita juga cukup banyak dalam bisnis itu, misalnya seperti itu. Sedangkan
pemasukan kita stabil hanya segitu-segitu aja. Itu kan kalau kayak gitu juga bisnisnya nggak bisa berkembang dengan baik. Gitu. Dan yang terakhir, pastikan kita membuat penganggaran biar kita tahu seberapa besar target-target kita harus tetapkan dan juga pengeluaran-pengeluaran harus kita buatkan. Gitu, kurang lebih. Mudah-mudahan memberi pandangan yang baru atau perspektif yang baru dan juga memberi manfaat tentunya ya buat teman-teman yang berbisnis di sini. Dan juga tadi, start small, start dari eh, mencatat secara manual dulu buat yang belum, buat yang sudah mencatat secara manual, yuk mulai kita cari tahu kira-kira apa nih aplikasi atau bagaimana caranya kita bisa eh, mencatat dengan lebih baik lagi. Ya, materi dari saya mungkin sebelum kita akhiri boleh ya ada Q&A lagi. Saya kembalikan juga ke MC. Oke, terima kasih Mbak Atika atas materinya. Sama-sama. Sangat insightful sekali gitu ya. Bahkan buat aku juga ini belajar banget karena ini hal yang baru juga nih Mbak Atika buat aku. Nah, di sini udah silakan Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kita masih ada waktu silakan bisa langsung ditanyakan aja di bagian Q&A. Nanti akan aku bantu bacakan. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Bu Nanik, Kak, Prive dan kebutuhan urgent untuk membantu karyawan apakah itu beda Kak katanya? Wah, ini menarik. Price sama kebutuhan urgent itu jelas berbeda gitu ya karena kalau sebenarnya kalau kita lihat private itu kan sebenarnya yang kita kembalikan kepada pemilik ya gitu. Sedangkan kalau untuk membantu karyawan itu biasanya lebih kepada cost, lebih kepada expense-nya aja, biaya yang perlu dikeluarkan oleh bisnis. Jadi kalau yang satu sama-sama tercatatnya di eh, apa laba rugi itu ada biaya gitu ya. Tapi kalau dalam bagian arus kasnya gitu ya, yang satu prive itu lebih kepada pencatatan dari kegiatan pembiayaan. Sedangkan kalau untuk kita membantu karyawan itu lebih kepada kegiatan operasional saja gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Oke, semoga menjawab ya, Mbak Nanik. Jadi boleh teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa langsung ditulis di bagian Q&A atau mau di kolom chat juga nggak apa-apa. Bisa langsung nanti aku bantu bacakan nih. Mbak Tika, aku mau nanya nih, kalau misalkan Hmm, kan hmm, UMKM tuh bisa dibilang ketika memulai bisnis ada yang udah punya ilmunya tentang pencatatan kas ataupun finance, ada juga yang belum. Dan hmm, tadi juga hmm, ada yang beberapa yang udah manual gitu, ada yang udah hmm, tapi masih berantakan dan lain-lain. Dan tentunya hmm. materi hari ini kan menjadi insight baru nih. Nah, menurut Mbak Iya. Atika, lebih baik mana? Membenarkan pencatatan yang sebelumnya dengan Hmm, materi yang sekarang gitu. Oh, ternyata saya belum mencatat ini. Materi hmm, sebelumnya, lalu pencatatan yang sebelumnya itu dibenerin dulu buat bisa tahu benar-benar uangnya tuh harusnya segimana gitu. hmm, Baru eh, selanjutnya jadi bisa kepisah gitu. Sekarang, oh ternyata uang di bisnis itu ternyata masih ada uang saya ya, ternyata yang kepake karena baru dicek lagi gitu, baru dibenerin penghitungannya. hmm. Atau dilanjutin aja langsung tapi langsung dibenerin di bulan selanjutnya gitu. Better yang mana nih, Nah, Mbak? nah, ini menarik juga nih, Mas Faiz. Sebenarnya gini, itu akan jadi kompleks ya kalau kita eh, mencatatkan yang sudah lalu. Ya, namanya bisnis kan pasti terus berjalan, benar nggak? Nggak mungkin kita stop dulu penjualan karena kita belum melakukan pencatatan dengan benar, gitu kan nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita harus move on, gitu ya. Yuk kita catatkan sambil bisnisnya ini kita jalankan. Jadi lihat yang ke depannya aja, gitu. Sementara kalau misalnya memang ada waktu, nggak tahu nih teman-teman udah punya orang keuangan dalam bisnisnya atau belum. Kalau udah ya mungkin mereka bisa sambil perlahan-lahan membenarkan laporan-laporan yang terdahulu, terutama terkait dengan neraca. Karena kan neraca itu eh, biasanya kita harus mendata ya, itu melihat asetnya ada apa aja, itu mendata dengan baik. Biasanya seperti itu. Jadi kalau bisa mulai dari yang ke depannya dulu, kalau memungkinkan dan memang ada kebutuhan tertentu, baru kita lihat ke belakang. Karena kalau kita melihat ke belakang dulu, benerin dulu yang di belakang, baru kita move on ke depan, akhirnya bakal keteteran terus nih gitu. Kita akan ketinggalan terus untuk mencatat yang ada di depan kita gitu. Jadi lebih baik ya udah catatkan apa yang terjadi saat ini. Ini terutama mumpung bulan Julinya juga baru tanggal 10 gitu ya. Jadi mungkin masih awal buat teman-teman yang belum mulai, start dari bulan Juli ini aja. Saya yakin kalau misalnya 10 hari mungkin masih ke
track gitu ya, berapa banyak penghasilan yang didapat di tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya, berapa pengeluaran yang dilakukan atau yang dikeluarkan di tanggal 1 dan seterusnya gitu. Nah, kalau itu udah baru move on sampai bulan-bulan selanjutnya gitu ya. Jadi biar nggak terlalu stuck di belakang gitu. Oke, jadi jangan ini ya Bapak Ibu jangan minder dulu karena aduh ternyata pencatatan saya banyak yang miss gitu ya. Nggak apa-apa Benar. sambil ongoing aja sambil Mm-mm. berjalan sambil dibenerin nih pencatatannya biar di Mm-mm. bulan-bulan selanjutnya juga tidak ada miss dalam pencatatan ya Mbak Tika. Mm-mm. Benar, benar, Oke. benar. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Tini Wartini nih. Mbak Tika, Mm-mm. ada nggak buku ataupun bacaan yang bisa dibaca nih oleh Bapak Ibu untuk mengetahui gitu, untuk khususnya di masalah finance dan juga kas ini. Dan juga tentunya di sini ada pertanyaan, ada statement bahwa dulu pernah ikut pelatihan juga, tapi Mm. untuk pembukuannya ini cuman pembukuan yang biasa, cuman debit, kredit, sama saldo. Nah, dari Mbak Atika Oke. sendiri ada nggak sih momen atau titik yang bisa UMKM jadikan tolak ukur untuk melakukan pencatatan yang lebih detail atau em, so far selama Mm. titik UMKM-nya di scale seperti ini itu nggak masalah apa pencatatannya hanya debit, kredit dan juga saldonya aja itu Mbak. Oke. Nah, sebenarnya kalau udah ada pencatatan debit, kredit, dan saldo, itu kan sebenarnya sudah melakukan penjurnalan ya istilahnya. Lebih kepada akuntansinya gitu. Nah, itu tinggal selangkah lagi, anggapannya tinggal selangkah lagi ke pembuatan laporan keuangan gitu. Eh, nggak ada yang salah, tapi itu cuma siklusnya aja gitu ya. Maksudnya siklus dalam artian eh, selangkah lagi bisa dari saldo, maaf, dari debit kredit yang sudah dimiliki gitu ya, itu tinggal dipindahkan dalam bentuk laporan laba rugi, laporan neraca, dan juga laporan arus kas. Yang menurut saya jauh lebih bermanfaat gitu ya dibandingkan hanya bentuknya penjurnalan. Kalau kita melihat hanya penjurnalan saja, analisa yang bisa kita dapatkan atau tadi evaluasi yang bisa kita lakukan mungkin nggak akan sedalam kalau maaf akan lebih dalam dibandingkan kalau kita hanya melihat dari jurnal. Karena kalau jurnal kan kita hanya melihat oh yang ini saldonya ada berapa, misalnya dari journaling penghasilan nilainya berapa, journaling inventory nilainya berapa. Tapi kita nggak bisa track atau kita nggak bisa melihat, oh setiap periode inventory kita itu bertambah atau inventory kita tetap. Karena kalau inventory kita bertambah, berarti kan penjualan kita menurun jika produksinya tetap sama. Tapi kalau misalnya inventory kita terus menurun dengan produksi yang sama, berarti kan penjualan kita meningkat. Nah, hal-hal seperti itu akan muncul dan bisa kita lakukan evaluasi kalau dari penjurnalan yang tadi debit kredit itu udah kita pindahkan ke laporan laba rugi ataupun laporan neraca dan laporan arus kas gitu. Mungkin kalau Mbak Tini tadi ada teman-teman ada yang dari finance atau udah punya orang accountingnya bisa dipindahkan ke satu langkah lagi tadi ke laporan-laporan tersebut itu akan jauh lebih baik lagi dan jauh lebih bermanfaat baik itu untuk UMKM atau model bisnis yang manapun. Gitu. Berarti Mbak Tini ini udah di setengah jalan mungkin ya Mbak Tika. Kalau Iya misalnya nih tanggung sedikit penting lagi. banget. Jadi silakan Mbak Hmm. Tini nanggung kalau misalnya udah jurnal itu penting tapi alangkah lebih baiknya diselesaikan gitu ya, nggak sampai jurnal Iya, aja gitu. benar, benar, benar. Oke, semoga menjawab ya dari Mbak Tini Wartini. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Chandra Febrian. Eh, sorry, Mbak Ulfa ternyata ya. Ini namanya belum berganti berarti. Mbak Ulfa, dari Mbak Ulfa izin bertanya, bagaimana boleh pengambilan prive untuk UMKM seperti kami dan berapa kali batas maksimal pengambilan prive selama 1 tahun? Oke, nah ini kayaknya udah pada nggak sabar pengen bagi-bagi ya huruf privenya. Sebenarnya kembali kepada kekuatan bisnis tersebut gitu atau bisnis yang Mbak Ulfa jalanin. Kalau misalnya bisnis Mbak Ulfa cukup besar gitu ya, cukup besar itu dalam artian udah punya omset yang tinggi yang bisa mengcover seluruh biaya-biaya gitu kan. Kalau kita tadi bikin penganggaran gitu ya, penganggaran tadi kita bisa lihat oh ternyata banyak lebihnya, lebih-lebih setiap bulannya. Nah, mungkin nilai itulah yang bisa kita bagi-bagikan atau istilahnya kita ambil privenya gitu. Dan tadi kembali lagi berapa kali pengambilannya, kita lihat nominal ini bisa terjaga berapa lama. Kalau misalnya setelah dilakukan penganggaran ternyata kita nggak bisa kalau setiap tahun diambil.
baru bisa per 2 tahun. Ya, berarti mau nggak mau harus lebih dari 1 tahun nih pengambilan privenya. Tapi kalau sudah dipastikan, pokoknya setiap tahun Mbak Ulfa pengen terima prive, berarti masuk dalam penganggaran. Seberapa besar ingin diterimanya? Akhirnya apa yang di-adjust? Biaya dari bisnisnya mungkin, atau justru sales-nya yang perlu ditingkatkan. Nah, jadi itulah gunanya tadi ada penganggaran, gitu ya. Penganggaran ini bisa mengatur mau itu penjualan, mau itu pengeluaran, bahkan sampai pembagian dividennya, gitu, atau pengambilan prive yang mau dilakukan. Jadi nggak ada batasan-batasan tertentu. Saya ada ketemu bahkan UMKM yang membagikannya sebulan sekali bahkan gitu. Tapi kenapa ya? Karena saat itu bisnisnya sangat sehat gitu. Sangat sehat dalam artian pendapatannya sangat besar sehingga bisa mengcover pengeluarannya sampai 1 tahun ke depan gitu. Jadi akhirnya apa ya? Akhirnya dia bisa bagikan aja dulu setiap bulannya. Nah, sampai setelah 1 tahun, dia udah melihat, oh ternyata butuh ada perbaruan lagi dalam bisnisnya, butuh melakukan R&D lagi, dia butuh biaya-biaya lagi. Akhirnya apa ya, privenya di stop ataupun dividennya di stop, dilanjutkan dengan pembayaran prive per tahun, kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan keadaan bisnis. Lakukan, coba mungkin Mbak Ulfa bisa dicek nih yang melakukan penganggarannya. Jadi kalau udah dihitungkan, kira-kira masuk atau enggak nih nilainya gitu, untuk dibagikan prive. Gitu mungkin. Oke, semoga menjawab ya Mbak Ulfa. Jadi memang tidak ada ini ya, Mbak Tika, tidak ada jawaban mutlak gitu ya. Harus Yes, berapanya benar. dan itu lagi menyesuaikan dengan kondisi bisnisnya saat itu juga. Dan di situ juga Benar. pentingnya komunikasi ya Mbak Tika untuk Yes. membicarakan perubahan setiap plannya gitu kan. Karena kalau Iya. misalnya tidak komunikasi nanti malah jadi berantem gitu ya di dalamnya gitu ya. Benar-benar banget. Makanya ini kan tadi keuangan itu adalah seni gitu ya. Jadi dia bukan bukan kayak matematik yang dulu kita dapat sekolah pasti gitu ya. Kalau dulu kan kayaknya penambahan, pengurangan kali bagi itu pasti gitu ya jawabannya. Padahal dalam keuangan itu ini semua tuh bentuknya seni. Makanya tadi kadang kita bisa tahu oke ada waktunya kita bisa berbagi gitu, berbagi dalam artian membagi bagian prive dalam usaha gitu. Tapi ada waktunya nih ternyata kita harus hold nih, kita harus tahan labanya diputarin terus dalam bisnis biar apa? Biar nanti ke depannya bagi-bagi privenya mungkin akan lebih besar gitu. Anggaplah kalau bisnisnya masih kita punya profit itu cuma di 100 juta. Sedangkan orangnya kita ada berdua gitu. Ya mungkin cuma bisa bagi 50 juta, 50 juta Pak dalam bulan ini. Tapi kalau kita tunggu nih, agak kita tahan deh 2 tahun. Profit yang tadi 100 juta, semuanya kita puterin lagi dalam bisnisnya. Lah kalau dalam 2 tahun tiba-tiba bisnisnya kan sekarang lagi banyak yang viral-viral gitu ya. Bisnisnya viral, akhirnya apa yang bisa dibagikan ternyata bukan lagi 100 juta, tapi 1 M gitu. Kan happy banget dong dalam 2 tahun. Ternyata yang dibagikan bukan lagi 50 juta, tapi 500 juta. Nah, jadi itu yang perlu kita kita cek, kita lihat, pertimbangkan gimana nih pertumbuhan bisnis, gimana keinginan dari masing-masing pemilik usaha, itu perlu kita pertimbangkan. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Mbak Ulfa pertanyaannya nih. Sekarang kita ke pertanyaannya dari Mbak Yuvita nih. Mbak Tika, bahwa kalau misalnya 1 bulan nggak ada penjualan, apakah tetap Hmm. dicatat di pembukuan? Dan ini mungkin kasusnya bisa beragam juga ya Mbak. Misalkan nih, kalau misalnya ternyata bulan itu kondisi pertama adalah memang tidak ada penjualan. Ya. Kondisi kedua adalah mereka memang berhenti di bulan itu karena satu dan Hmm. lain hal gitu. Apakah itu Hmm. tetap harus dicatat atau karena berhenti ya udah nggak usah dicatat baru dicatat lagi pas mulai lagi gitu. Silakan berarti. Oke, ini harus. Jadi jawabannya cuma satu. Jadi tetap lanjutkan gitu. Jadi selama bisnis ini terus berjalan, pencatatan pun tetap terus berjalan. Karena gunanya apa? Kembali lagi. Tadi kan kita kalau bahas laba rugi itu kan membikin video gitu ya, bikin video dari kegiatan operasional. Ya, kalau misalnya operasional lagi stop, videonya kan tetap jalan nih. Kita lagi ngesut terus gitu ya kasarnya. Jadi tetap lakukan pencatatan. Berarti apa di laporan laba ruginya? Penjualan atau pendapatan paling atas tuh nol. Tuliskan aja, tidak masalah. Oh, ternyata bisnisnya lagi stop dulu. Jadi nggak ada pengeluaran sama sekali. Tuliskan juga nol. Gitu. Jadi di laba rugi nilainya tetap nol gitu. Nah, kalau misalnya kita bisnisnya ini tidak ada penjualan aja, tapi tetap jalan. Kan kadang suka ada kayak gitu ya, kita, waduh lagi proses ini nih Kak, lagi ngecek barang baru atau melakukan eh, apa riset buat produk baru deh atau pivot nih istilahnya gitu ya.
Nah, itu kan berarti kita masih apa? Masih ada pegawai mungkin yang harus kita bayar, masih ada kewajiban-kewajiban lainnya yang harus kita bayar. Akhirnya ternyata pendapatan kita nol, tapi pengeluaran kita tuh banyak gitu. Kan negatif, tetap dicatat nggak? Tetap dicatat. Oh, namanya laporan laba rugi, ya nggak? Biar kita tahu berarti kerugian kita seberapa besar. Nah, sama halnya dengan penganggaran. Kalau kita udah ada memperkirakan, kayaknya di bulan tertentu kita akan stop penjualan, kita akan eh, full semuanya untuk melakukan R&D. Kita lakukan perhitungan. Kira-kira berarti kerugiannya akan seberapa besar? Jadi yang membedakan antara laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas dengan penganggaran yang kita buat adalah yang satu itu kan menceritakan historis gitu ya, menceritakan data yang lampau, sedangkan penganggaran itu untuk yang masa depannya. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira akan seperti apa. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Mbak Yuvita nih. Jadi tetap dicatat gitu ya, apapun Hmm. sekecil-kecilnya itu harus tetap dicatat biar bisa di-track terus gitu ya, biar bisa di-track Iya. terus pengeluaran dan Hmm. juga pemasukan dan juga hal-hal lainnya. Oke Mbak, karena kita ada keterbatasan waktu juga, sebelum menutup Oke. ini, mungkin ada yang bisa Mbak Tika sampaikan gak nih untuk UMKM yang ada di sini, karena mungkin tidak semuanya sudah ada di penghitungan yang Hmm. di level itu, ada beberapa Hmm. yang masih manual banget juga atau mungkin ada beberapa yang masih benar-benar belum menulis juga gitu. Ada yang bisa disampaikan enggak Mbak buat seluruh partisipan kita hari ini? Em, Mungkin tadi ya kurang lebih hampir kayak kesimpulan yang saya sajikan di akhir. Kembali lagi kepada yuk kita benahin diri gitu ya. Kita sama-sama pisahin antara uang bisnis sama uang pribadi. Kalaupun misalnya ada yang udah mulai kecampur, nggak apa-apa kita ke depannya nih. Kita perbaiki ke depannya. Bagaimana? Karena kalau kita nggak melakukan pencatatan keuangan, kita nggak akan tahu bisnis kita ini sebenarnya bertumbuh atau tidak. Kita nggak bisa tahu sebenarnya secara pribadi kitanya bagaimana. Jadi dengan memisahkan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi itu akan membantu kita untuk sama-sama berkembang baik itu bisnis dan juga pribadi. Boleh saran sedikit mungkin kalau masih bingung gimana cara memisahkannya, yuk kita tetapin gaji gitu ya. Jadi walaupun entrepreneur nih gitu yang kayaknya penghasilannya nggak tetap, tapi kita tetapkan dari gaji yang akan kita terima dari usaha gitu. Kemudian kalau tadi melihat beberapa ada yang udah mulai mencatat secara manual, beberapa ada yang belum. Sama-sama yuk kita mulai rapihkan lagi. Kalau yang tadi manual mungkin masih bentuknya debit kredit, masih berbentuk jurnal, atau masih berbentuknya kas. Kita sekarang udah banyak banget aplikasi yang bisa teman-teman semua temuin lah di pasaran gitu ya. Tinggal dilihat mana yang paling nyaman digunakan. Mau yang dari tadi Bank Indonesia pakai si Apik atau mau dari aplikasi-aplikasi keuangan yang ada sekarang banyak di App Store, Google Store itu sekarang udah menjamur sekali banyak sekali aplikasi-aplikasi keuangan yang bisa membantu. Silahkan dicek, silahkan dilihat. Untuk yang gratis mungkin justru bisa diolah dulu gitu ya, bisa teman-teman lihat mana yang lebih nyaman digunakan. Karena saat sudah nyaman, sudah mulai terbiasa menggunakannya, jadi semangat nih untuk kita tetap mencatat. Dan jangan lupa setelah ada pencatatan lakukan evaluasi. Jadi lihat, oh iya benar nih bisnis kayak saya seperti ini gitu. Atau oh ternyata penjualan saya ternyata kurang nih dari bulan ini. Yuk bulan depan ditingkatkan. Itu jadi bahan penyemangat sendiri untuk terus mengembangkan bisnisnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan keuangan bukan malah jadi bikin bingung dalam berbisnis, gitu, tapi terus jadi penyemangat untuk terus membesarkan usahanya. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi dan juga untuk orang banyak bisnis ini sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Tika atas materinya hari ini. Sangat insightful sekali Sama-sama. buat kita semua dan semoga untuk seluruh bisnis yang hari ini hadir dalam kegiatan kita bisa mendapatkan insight-insight dan juga pembelajaran khususnya dalam pencatatan kas dan juga finance gitu ya. Yang mungkin Hmm. buat Bapak Ibu di sini belum ya apa ya lumayan susah gitu ya belajar finance itu tidak semudah hal-hal yang lain, tapi bukan Hmm. berarti tidak bisa untuk dipelajari. Jadi Yes. selamat belajar Bapak Ibu. Selamat mengembangkan usaha bisnis Bapak Ibu supaya pencatatannya rapi, pencatatannya benar, dan juga Bapak Ibu bisa melihat nih apa saja yang harus dikembangkan atau apa saja yang harus dilakukan untuk usaha bisnis Bapak Ibu ke depannya. Sekali lagi terima kasih Mbak Tika dan seluruh partisipan Ya. yang hadir dalam kegiatan sesi ketiga dan juga sudah hadir dari kegiatan sesi pertama di jam 8.30 tadi pagi sampai hari Ah, ini.
Ini sudah rangkaian panjang nih Mbak Atika, banyak sekali Luar materi hari biasa. ini. Ya, jadi semangatnya juga masih sangat-sangat baik gitu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa memberikan ilmu-ilmu juga buat Bapak Ibu untuk mengembangkan bisnis Bapak Ibu ke depannya. Dan tentunya nanti akan di-share Amin. juga untuk link absensi ya. Akan di-share juga nanti silakan untuk diisi link absensi kedua untuk sesi ketiga hari ini. Baik, oleh karena itu, karena sudah waktu siang juga, kita akhiri saja kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Mbak Tika dan seluruh partisipan Ya. hari ini. Semoga hari ini masih berjalan lancar untuk kedepannya. Silakan untuk melanjutkan Amin. aktivitasnya masing-masing. Kita bertemu di kegiatan selanjutnya nanti. Saya izin menutup kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.